Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Kurnia, NIM 2104-2128, akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 Sistem Informasi Manajemen. Materi yang pertama yaitu otomasi perkantoran atau OE. Makna otomasi yaitu proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja sistematis. Otomatisasi akan berdampak pada pengurangan penggunaan tenaga manusia, yang tentu saja akan menimbulkan masalah. Otomatisasi sangat berkaitan erat dengan mekanisasi dan komputerisasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa otomatisasi berarti penggunaan alat-alat mekanis dan lebih khususnya komputer. Dengan kata lain, membahas otomatisasi berarti mengupas berbagai peralatan mekanis dan komputer. Tentu saja dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan objek yang diotomatisasi. Dalam hal ini, perkantoran otomatisasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan atau servis dalam perolehan pencatatan, penyimpanan, penganalisisan, dan pengkomunikasian informasi. Cakupan aktivitas perkantoran meliputi kegiatan-kegiatan seperti pencatatan, pembuatan dan pengolahan naskah atau word processing, penyajian atau display, pengelompokan atau sortir, dan kalkulasi data atau spreadsheet, pengelolaan database, melakukan perjanjian, pertemuan, dan penjadwalan atau appointment, presentasi, korespondensi, dokumentasi, dan sebagainya. Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer. Otomatisasi perkantoran sering juga diistilahkan dengan kegiatan perkantoran elektronis atau electronic office. Perkantoran elektronis adalah aplikasi perkantoran yang mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronis dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal atau Local Area Network atau LAN. Otomatisasi perkantoran tidak bisa dipisahkan dari teknologi perkantoran, sebab otomasi merupakan bentuk pengembangan teknologi. Nah, dalam hal ini, pergeseran dari teknologi manual kepada manusia teknologi otomatis. Otomasi perkantoran merupakan proses pengalihan metode pencatatan, penghimpunan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan bahan-bahan keterangan dari metode manual yang banyak melibatkan tenaga manusia kepada metode otomatis yang banyak melibatkan operasi menggunakan otomatis bahkan komputer. Otomatisasi penting dilakukan dalam upaya meraih efektivitas dan efisiensi proses atau kegiatan perkantoran. Seiring dengan desakan global dan perkembangan teknologi, informasi yang menuntut terselesaikan proses pengolahan informasi secara cepat dan akurat. Kebutuhan peralihan metode dari manual ke otomatis sudah menjadi keniscayaan untuk segera dipenuhi. Namun, bukan berarti dengan serta-merta meninggalkan seluruh proses manual dan memangkas tenaga kerja, sebab banyak aspek-aspek lain yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan otomatisasi. Otomatisasi perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang berbeda dalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Beberapa sistem otomatisasi perkantoran secara formal dan didokumentasikan dengan suatu prosedur tertulis. Sistem formal ini diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, mirip dengan sistem informasi manajemen. Namun, sebagian besar sistem otomatisasi perkantoran tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem-sistem informal ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri, dan otomatisasi perkantoran dimaksudkan untuk memudahkan segala jenis komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai otomatisasi kantor. Yang pertama adalah manajer. Manajer adalah orang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua ada profesional, yakni tidak mengelola orang, tapi menyumbang keahlian khususnya pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dilakukan sebagai pekerja terdidik. Selanjutnya yaitu sekretaris. Nah, biasanya sekretaris ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas mengenai korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan yang terakhir yaitu
clerical employee atau pegawai administratif. Nah, melaksanakan tugas sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. Otomatisasi perkantoran mencakup semua sistem elektronik formal dan informal yang terutama berkaitan dengan komunikasi informal dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem elektronik formal dimaksudkan sebagai kegiatan perkantoran yang didokumentasikan sebagai suatu prosedur tertulis. Semua perusahaan menerapkan sistem formal untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, misalnya untuk pengolahan informasi yang didistribusikan ke manajer berupa laporan periodik maupun laporan khusus. Sistem elektronik informal berarti sistem perkantoran yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem formal ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan memenuhi keperluannya sendiri. Nah, misalnya seperti melakukan konsultasi atau diskusi dengan pengambilan keputusan lainnya. Konsep otomatisasi yang pertama yaitu proses yang terjadi di perkantoran, seperti halnya proses manufaktur segala mengarahkan otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa terencana. Ketiga yaitu otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan pengganti. Otomatisasi kantor merupakan proses kerja mesin dan sedikit usaha manusia. Otomatisasi kantor bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Timbulnya gagasan otomatisasi perkantoran karena sebagian dari waktu kerja habis untuk melakukan hal yang tidak produktif. Antara lain, banyaknya staf yang menghabiskan waktunya dengan membuka arsip dokumen untuk mencari bahan yang diperlukan. Para sekretaris atau tenaga administrasi sangat sibuk dengan tugas administratifnya. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu programmable automation. Programmable automation dirancang untuk mampu merubah urutan operasional dan mengakomodasi bentuk produk yang berbeda. Karakteristiknya yaitu yang pertama nilai produksi cukup tinggi pada peralatan general purpose. Yang kedua, sehubungan dengan diterapkannya otomatisasi, nilai produksi cukup rendah. Yang ketiga, cocok untuk produk cuci-mencuci. Dan yang keempat, fleksibel terhadap perubahan wujud produk. Dan jenis kedua yaitu flexible automation. Sistem otomasi fleksibel mampu memproduksi berbagai produk secara terus-menerus tanpa membuang waktu. Karakteristiknya yaitu yang pertama, nilai produk sedang, produksi campuran antara variabel dan produk berlanjut untuk sistem custom engineer termasuk dalam informasi tinggi. Dan yang terakhir yaitu variasi produk cukup fleksibel dan beragam. Dan jenis yang terakhir yaitu fixed automation. Fixed automation adalah suatu sistem yang bekerja sesuai dengan operasi yang telah ditetapkan oleh konfigurasi peralatan. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, nilai produksinya cukup tinggi, investasi awal termasuk tinggi dalam kategori custom engineered, dan yang ketiga itu tidak begitu fleksibel dalam akomodasi perubahan produk. Tujuan otomatisasi perkantoran yaitu secara umum yang pertama digunakan sebagai pelengkap atribut perusahaan dan menggabungkan dengan sumber daya manusia. Yang kedua, menaikkan profit perusahaan dengan meminimalisir pengeluaran hingga kerugian dana. Yang ketiga, menjadi jembatan komunikasi para pekerja dan atasan jika dirasa tidak mampu bertatap muka secara langsung. Yang keempat, membantu menyelesaikan permasalahan internal ketika mengerjakan sebuah proyek. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembaharuan terhadap kegiatan kerja di perkantoran. Eh, Ragam aplikasi otomatisasi perkantoran yang pertama yaitu email. Nah, fungsinya yaitu untuk mengirimkan, menerima, hingga menyimpan berbagai macam pesan. Biasanya dalam bentuk teks yang dilampirkan pada dokumen atau body email. Aplikasi tersebut seperti Gmail dan Yahoo. Yang kedua yaitu word processing atau aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint menjadi komponen word processing yang paling umum digunakan pada aktivitas kerja di perkantoran, memudahkan karyawan untuk mengerjakan berbagai macam tugas supaya lebih cepat. Yang ketiga yaitu konferensi dalam video, atau para karyawan dapat melakukan komunikasi melalui video call dengan berbagai macam cara, mulai dari video dan suara satu arah yang mengandalkan satu pembicara saja, sedangkan video dua arah melibatkan lebih dari satu orang pembicara, nah seperti Zoom dan Google Meet. Manfaat otomatisasi perkantoran. Manfaatnya yaitu eh, bisa meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetensi dengan baik. Sistem otomatisasi perkantoran mampu mengelola data inputan kerja menjadi sebuah laporan dengan waktu yang lebih cepat, efisien, serta dapat meminimalisasi kesalahan dalam input atau user error.
Materi yang kedua yaitu Sistem Pendukung Keputusan atau DSS. Sistem adalah kumpulan dari proyek objek-objek seperti orang, resource, konsep, dan prosedur yang ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan. Kemudian, sistem juga merupakan kumpulan dari komponen yang berinteraksi bersama-sama secara kolektif untuk melaksanakan tujuan. Menurut MC Lord, sistem yaitu sistem pendukung keputusan yaitu penghasil informasi yang ditunjukkan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem informasi yang ditunjukkan untuk membantu manajer dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Lebih spesifik yaitu ditunjukkan memecahkan masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer pada berbagai tingkatan. Sistem pendukung keputusan juga merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data atau model. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah sistem yang eh, berbasis komputer yang interaktif dalam membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur. DSS didukung oleh sebuah sistem informasi berbasis komputer dapat membantu seseorang meningkatkan kinerja dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer di suatu perusahaan dapat memecahkan masalah semi terstruktur, sehingga manajer dan komputer harus bekerja sama sebagai tim pemecah masalah dalam memecahkan masalah yang berada di area semi terstruktur. DSS mendayagunakan sumber daya dari individu dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Jadi, sistem pendukung yang berbasis komputer ini digunakan untuk manajemen pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah yang semi terstruktur. Tahap dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu tahap pemahaman, perencanaan, pemilihan, dan penerapan sistem pendukung. Manfaat sistem pendukung keputusan yaitu yang pertama memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi sebagai pemakainya. Yang kedua, membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Walaupun eh, DSS mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Namun, ia dapat menjadi stimulun bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Dan materi yang terakhir yaitu komponen Executive Support System atau ISS. Yang pertama yaitu ada hardware atau perangkat keras. Nah, hardware ini ada yang di dalamnya dinamakan input device atau alat masukan. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki verifikasi dan perbarruan data seketika. Yang kedua, Central Processing Unit itu komponen ini dapat mengontrol komponen mesin komputer lain. Yang ketiga, file penyimpanan data. Dan yang keempat yaitu output device atau alat keluaran. Dan yang kedua ada software atau perangkat lunak. Nah, di software ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu database dan office. Dan yang terakhir yaitu ada jaringan telekomunikasi. Nah, keuntungan menggunakan eksekutif atau SS yaitu PSS itu yang pertama mudah bagi eksekutif tingkat atas untuk menggunakannya. Yang kedua mampu menganalisis tren. Yang selanjutnya augmentation kemampuan kepemimpinan manajer, tingkatan pemikiran pribadi dan pengambilan keputusan, kontribusi fleksibilitas kontrol strategis, meningkatkan daya saing organisasi di pasar, instrumen perubahan, meningkatkan wawasan waktu eksekutif, dan sistem pelaporan yang lebih baik. Manfaat selanjutnya yaitu peningkatan modal mental eksekutif bisnis, membantu meningkatkan pembangunan konsensus dan komunikasi, perbaiki otomasi kantor, kurangi waktu untuk mencari informasi, identifikasi awal kinerja perusahaan, detail pemeriksaan faktor keberhasilan kritis, pemahaman yang lebih baik, manajemen waktu, dan peningkatan kapasitas dan kalkulasi komunikasi. Namun, di balik ke manfaat tersebut juga terdapat kekurangan dari eksekutif support system atau SS. Yang pertama yaitu fungsinya terbatas, sulit untuk mengukur manfaat. Eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan, sistem bisa menjadi lambat, sulit menyimpan data terkini, dapat menyebabkan data yang kurang valid dan tidak mungkin, dan yang terakhir itu tidak cocok untuk perusahaan kecil. Nah, sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.